湖右畔，我像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍，你走了过来，太好。 Cerita dimulai pada tahun 1981, di mana superstar terkenal bernama Heran baru saja mendapatkan penghargaannya dan masuk ke dalam berita. Di balik sorotan lampu yang menerangi Heran, ia adalah sosok yang ambisius dan tak ragu mengejar apapun yang ia inginkan. Di sana, Heran kembali mendapatkan tawaran film baru yang berjudul Madame Emma. Saat membaca naskahnya, Heran kesal karena ia menyadari film itu bergenre erotika. Di lain tempat, Jung-Ho selaku produser sekaligus mantan tunangan Heran sedang berada di sebuah pesta penyambutan untuk Heran. Di sana, ia berkata, di era 80-an, film-film yang mengandung perlendiran sangat menjual. Makanya, rencananya ia membuat film Madame Emma dan bintang utamanya harus Heran. Tiba-tiba, Heran datang dan langsung menampar Jung-Ho karena sudah menawarkan film itu kepadanya. Lalu, setelah itu Heran menyapa para tamu dengan ramah, menunjukkan bahwa ia bisa merubah moodnya dengan cepat. Setelah pergi dari pesta itu, Heran meminta Yongbae, manajernya, untuk segera menghubungi para wartawan. Di depan wartawan-wartawan itu, Heran berkata jika ia berhenti bermain film-film panas, mengingat sudah ada 30 film yang ia mainkan. Sudah saatnya ia menunjukkan sisi lain di film genre yang baru. Berita jika Heran berhenti bermain film panas rupanya membuat Jung-Ho marah besar. Untuk membalasnya, Jung-Ho mendatangi sutradara Kwak dan menyuruhnya untuk mengganti pemeran utama film Madame Emma dengan artis yang baru. Sementara Heran akan mereka jadikan pemeran pembantu saja. Bahkan Jung-Ho ingin karakter Heran di film tersebut dibenci oleh penikmat film agar ia kehilangan jobnya sebagai seorang artis. Heran tidak tinggal diam. Saat tahu dirinya bakalan ditunjuk menjadi pemeran pendukung saja, ia pun meminta Yongbae untuk segera menghubungi sutradara Kwon yang baru saja memenangkan penghargaan. Saat bertemu dengan sutradara Kwon, Heran berkata ia menyesal pernah menolak tawaran film dari sutradara Kwon. Ia membujuk sutradara Kwon untuk mempekerjakannya lagi di film berikutnya. Lalu, Heran meminta Yongbae untuk mendekati manajer sutradara Kwon bagaimanapun caranya. Ia harus segera mendapatkan naskah film terbaru dari sutradara Kwon. Lalu, setelah film itu diproduksi di rumah produksi Sinsung Picture milik perusahaan Jung-Ho yang mengontrak Heran, ia jadi bisa keluar dari sana dengan karya yang bagus. Saat ini, ada dua hal yang harus ia lakukan. Pertama, bekerja bersama sutradara Kwon bagaimanapun caranya. Dan kedua, menggagalkan audisi pemeran utama Madame Emma. Singkatnya, audisi untuk mencari bintang utama film Madame Emma pun digelar. Di sana, Heran menjadi salah satu jurinya dan sayangnya tidak ada calon artis yang cocok untuk peran tersebut. Sutradara Kwak frustasi dan berjalan-jalan keluar. Di jalan, ia bertemu dengan seorang gadis yang katanya terlambat datang ke audisi film Madame Emma. Gadis itu bernama Jung-e. Saat tahu pria di hadapannya bekerja di Sinsung Picture, Jung-e langsung memperlihatkan keahliannya yaitu menari tap. Ia memikat sutradara Kwak dengan gerakan energiknya hingga akhirnya Jung-e mendapatkan tawaran untuk datang ke studio lagi. Jung-e tinggal di tempat kumuh bersama pekerja pabrik yang mau menampungnya. Hidup mereka keras, tapi Jung-e punya impian. Apalagi ia sangat mengagumi Heran.
Lalu singkatnya, Jung-e datang ke studio dan bertemu dengan Jung-ho. Jung-ho kemudian mengagumi artis barunya karena proporsi badannya, terutama bagian dadanya sangat sempurna. Tubuh Jung-e sangat cocok untuk menjadi pemeran utama Madam Emma, tinggal mengasah kemampuan aktingnya saja. Saat Heran tahu jika film Madam Emma telah mendapatkan pemeran utama, Heran malah menuduh Jung-e telah bermain kotor. Ia menuduh Jung-e telah tidur dengan salah satu juri, entah itu Jung-ho atau sutradara Kwak. Jung-e tidak gentar telah dituduh seperti itu. Ia malah menantang punya siapa yang lebih besar karena ia masih belum tidur dengan keduanya. Setelah itu Jung-e memutuskan untuk tidak melanjutkan mimpinya. Ia sempat kembali didatangi oleh Tuan Gi, suruhan dari sutradara Kwak, untuk meminta Jung-e kembali ke studio Shin-song Picture. Tapi Jung-e menolak karena mereka semua hanyalah orang-orang yang sering memangsa pendatang baru yang putus asa dan ingin menjadi artis. Ia benci cara mereka memperlakukannya. Karena Jung-e memutuskan untuk berhenti, maka kemudian sutradara Kwak kembali mengadakan audisi. Namun kali ini, mereka semua terkejut karena tiba-tiba Jung-e kembali datang. Dan kali ini, Jung-e memperkenalkan dirinya secara resmi. Jung-e langsung menanggalkan pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya di hadapan para juri. Kemudian ia berkata, ia akan melakukan apapun untuk menjadi artis. Tapi dengan satu syarat, jadikan dirinya Heran berikutnya. 저를 정의란으로 만들어주세요. Mendengar perkataan Jung-e, Heran tentu langsung meremehkannya. Tidak ada orang yang bisa menjadi dirinya dan menyuruh Jung-e pulang saja. Jung-e tidak gentar. Ia meminta penilaian kedua juri yang lain, Jung-ho dan sutradara Kwak. Dan tentu saja, Jung-e adalah artis yang mereka cari-cari yang sangat cocok memerankan Madam Emma. Heran semakin geram dengan keputusan tersebut. Setelah Jung-e mendapatkan pemeran utama, ia pun langsung dikontrak oleh Shin-sung Picture dan pihak Jung-ho menyediakan apartemen gratis untuk Jung-e. Jung-e langsung mengajak sahabatnya Geun-ha yang pada saat itu sedang bersiap ikut aksi protes buruh. Jung-e meminta Geun-ha untuk menjadi manajernya. Geun-ha awalnya ragu meninggalkan teman-temannya. Namun, demi masa depan mereka berdua, akhirnya Geun-ha pun setuju. Karena geram, Heran meminta kontrak mereka diakhiri, bahkan ia membayar biaya penalti kepada Jung-ho. Jung-ho membujuk Heran sekaligus mengingatkannya akan ada konsekuensinya jika kontrak mereka dipaksa untuk diakhiri. Lebih baik, Heran tetap bersamanya sampai kontrak benar-benar berakhir. Heran berkata sambil memperingatkan Jung-ho jika tanpa Jung-ho ia akan tetap bersinar. Karena para penggemarnya menonton film bukan karena Jung-ho, tapi karena dirinya. Singkat cerita, kekasih Jung-ho, Mina, marah besar kepada Jung-ho karena tidak mengikut sertakan dirinya ikut ke dalam audisi Madam Emma. Ia melakukan tindakan konyol dan mengancam kekasihnya itu agar tidak macam-macam dengannya. Sementara itu, Yong-bae akhirnya mendapatkan naskah dari film sutradara Kwon berjudul Predation Night. Heran langsung terpukau dengan jalan ceritanya. Ia pun langsung melaju ke rumah sutradara Kwon dan memohon agar diberi peran utama. Kwon berkata, naskah film Predation Night masih belum selesai. Dan jelas, film itu memuat adegan erotis, di mana setahunya Heran telah pensiun dari film panas. Heran berkata, ia bersedia melakukan apapun demi peran tersebut.
Untuk sekali saja, ia ingin bermain demi seni, bukan demi uang semata. Perkataan Heran membuat sutradara Kwon mendapatkan inspirasi untuk menyelesaikan naskah lebih cepat. Adegan erotis yang diperankan Heran menurut sutradara Kwon sangat sempurna. Ceritanya berkisah tentang seorang wanita yang membunuh kekasihnya sendiri di tengah-tengah adegan bercinta. 먼저 사랑했던 건 나다. Di sisi lain, Jung Ho memaksa sutradara Kwak untuk membuat naskah yang lebih erotis. Sementara sutradara Kwak ingin naskah Madam Emma lebih elegan. Jung Ho mengancam akan memecat sutradara Kwak dan mencari sutradara lain untuk membuat Madam Emma. Sutradara Kwak akhirnya setuju dan mau merubah naskahnya jadi lebih elegan dan erotis, meski adegan vulgar tetap diperlihatkan. Singkatnya, sutradara Kwon bertemu dengan Jung Ho. Jung Ho sangat mengagumi sutradara Kwon dan sudah lama ia ingin bekerja sama dengan sutradara yang juga seniornya itu. Sutradara Kwon memberikan naskahnya, tapi ia ingin Heran yang memerankannya. Jung Ho langsung menolak dan memaksa memperkenalkan artis muda yang mana adalah kekasihnya sendiri, Mina. Menurutnya, Mina lebih cocok ketimbang Heran. Di sana sutradara Kwon langsung menghina mereka berdua, Jung Ho dan Mina, karena sutradara Kwon yakin mereka berdua telah tidur bersama. Merasa tidak dihormati, Jung Ho dan sutradara Kwon malah berkelahi. Akibatnya, film sutradara Kwon batal diproduksi Jung Ho dan Heran kehilangan kesempatannya. Sutradara Kwok kemudian datang ke sebuah bar dan menemui sahabatnya yaitu aktor gagal yang kini menjadi bartender yang terkenal di kalangan para wanita, Hyuk. Ia ingin menawarkan pemeran utama pria film Madam Emma kepadanya. Di sisi lain, Jung E datang ke studio kostum dan memilih bajunya untuk konferensi pers film barunya. Sang desainer Paul terlihat enggan melayani dan memberikan baju yang biasa saja. Berbeda dengan baju milik Heran yang dibuat secara khusus. Karena tidak terima, Jung E merombak baju tersebut menjadi terkesan lebih seksi dengan bagian dada yang rendah. Heran langsung mengkritik Jung E habis-habisan dan menyebutnya murahan. Jung E dianggap sudah merubah desain milik Paul. Jung E langsung membela dirinya. Ia membalas dengan berkata, memperlihatkan belahan dadanya bukan berarti ia murahan. Ini hanya cara terbaiknya untuk tampil. Saat di luar, Jung E dan Jeon Ha menggosipkan Heran. Ia memang cantik, tapi ia sangat kasar. Lalu mereka bertemu dengan reporter cabul yang sering datang ke tempat kerja Jung E, di mana Jung E bekerja di bar menjadi penari tap. Ia tidak menyangka Jung E kini menjadi seorang artis. Pada malam itu, Hyuk terlihat mabuk berat dan meninggalkan bar dengan sepeda motornya. Tak lama kemudian, Heran mendapatkan kabar jika Hyuk kecelakaan dan bisa-bisa film Madam Emma gagal dibuat. 아예 촬영 시작 자체를 못하게 생겼어요. Singkat cerita, Hyuk terbaring di rumah sakit. Heran yang sedang menjenguknya malah menertawakannya sembari menyuruhnya untuk terus beristirahat saja. Jung Ho yang baru saja datang langsung marah besar karena mereka sebentar lagi harus syuting. Awalnya Hyuk meminta syuting diundur saja, tapi Jung Ho menolak dan langsung menyuruh sutradara Kwak untuk mencari pengganti pemeran utama pria. Sementara itu, selagi proses syuting dimulai, sutradara Kwak mendapatkan kendala di mana beberapa adegan harus diganti karena tidak lolos sensor. Kwak lalu mendatangi Jung E yang pada saat itu sedang belajar mendalami karakternya.
Jung E bertanya mengapa sutradara Kwak memilihnya. Apakah karena dadanya? Sutradara Kwak tidak menampik. Jung E berucap ia tidak masalah meski karena dadanya. Karena dadanya ini membawa rejeki. Dan ia juga tidak masalah untuk memperlihatkannya di film. Dan di sana sutradara Kwak berkata jika mereka tidak bisa memperlihatkannya karena tidak akan lulus sensor. Jung E berucap meski tidak bisa menunjukkannya, ia yakin sutradara Kwak tetap bisa membuat film dengan baik dan Jung E percaya kepadanya. Singkatnya proses syuting pun dimulai, di mana tiba-tiba naskah yang baru saja direvisi baru diberikan 15 menit sebelum syuting dimulai. Alhasil, Jung E pun tidak hafal dialognya, sementara Heran berhasil memerankannya dengan baik. Ia lalu menyindir Jung E bahwa ada dua tipe aktor, orang yang memang terlahir sebagai aktor atau orang yang tidak sama sekali. 가이다마가 뭐예요? Sembari syuting, rupanya sutradara Kwak meminta tolong kepada Tuan Gi dan Genha untuk menyerahkan naskah yang sudah direvisi kepada Menteri Kebudayaan. Gi dan Genha lalu membuat rencana untuk bisa menyuap pemerintah agar narasi tersebut bisa diterima. Sementara itu, adegan syuting kembali dimulai dengan adegan akupuntur di mana ketika jarum mengenai tubuh Jung E sebagai Emma, ia harus merasakan sakit sekaligus kenikmatan. Jung E bisa menampilkannya dengan baik, tapi di sana Heran menolak perannya. Ia bingung dan meminta penjelasan kepada Kwak apa yang sebenarnya ia perankan. Mengapa ia harus melihat Emma yang sedang birahi dan ia ikut merasakannya juga? Sayangnya sutradara Kwak tidak bisa menjelaskannya, sehingga Heran pun pergi dari sana dan karena syuting kacau, Jung E tentu saja kesal kepada Heran dan menuduhnya hanya mengincar uang saja. Karena Jung E mendorong Heran, maka Heran pun membalasnya dengan menampar Jung E agar Jung E sadar diri. Jung E akan tahu bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Namun Jung E tidak peduli. Ia mendatangi Kwak dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan film ini karena ia sudah memberikan segalanya. Bahkan, ia menganjurkan adegan selanjutnya di tengah hujan dengan pakaian tipis agar adegan sensualnya bisa tampil elegan. Sementara di rumah, secara tidak sengaja Heran malah membawa serta naskah milik Jung E bersamanya. Ia lalu membukanya dan mendapati jika Jung E rupanya diam-diam mengaguminya. Pada saat itu, aktor pria yang baru yaitu Yoon Ho bersiap tampil untuk beradegan mesra dengan Jung E. Jung E terlihat natural sekali membawakan adegan tanpa dialog tersebut. Jung E bisa mengambil situasi dan berhasil membangun chemistry di depan kamera. Bahkan saking hebatnya, aktor pria tidak bisa menahan gairahnya dan membuat perkat bagian bawahnya terbuka. 좋네. 남자 왔어. Pada saat itu, rupanya Kementerian Kebudayaan datang untuk menghentikan syuting. Rupanya, suap yang diatur Genha dan Gi gagal. Dan Jung Ho terpaksa melakukan langkah ekstrim, yaitu memaksa Jung E menghadiri pesta para pejabat eksklusif. Demi menyelamatkan film pertamanya, Jung E pun bersedia melakukan apapun, meski awalnya sempat dilarang oleh Genha. Singkatnya, Jung E pun pergi ke pesta tersebut. Sebelum masuk, ia bertemu dengan seorang madam. Madam itu memperlakukan Jung E layaknya boneka. Jung E disuruh menanggalkan bajunya, lalu ia memakaikan baju lain dan mendandaninya. Madam itu kemudian memberitahukan Jung E apapun yang ia lihat, apapun yang Jung E dengar, terjadi dan yang ia alami di dalam ruangan itu, Jung E sama sekali tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun.
Jika tidak, maka Jung-e dan orang-orang yang dekat dengan Jung-e akan mati. Jung-e bahkan diminta untuk membuat surat perjanjian. Jung-e kemudian melangkah masuk ke dalam ruangan eksklusif tersebut. Ia benar-benar terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Pejabat pemerintah sedang menari dengan penari-penari dengan liarnya. Dan di atas panggung ada Heran yang mengenakan pakaian terbuka, bernyanyi dengan senyuman menawannya. Lalu ia melihat ke arah Jung-e dengan penuh arti. Oh, 저게 누구야? Suasana erotis sangat kental ketika orang-orang mengetahui kedatangannya dan langsung menyuruhnya untuk melayani tamu VIP. Sebelum melayani tamu VIP tersebut, Jung-e dan Heran berada di toilet bersama. Heran bertanya apa yang sebenarnya Jung-e lindungi. Film Emma bahkan belum dirilis. Mengapa Jung-e mau mengorbankan dirinya yang bahkan belum menjadi artis? Kata-kata Heran menyentuh hati Jung-e yang pada saat itu harus melayani VIP, di mana VIP itu menjanjikannya menjadi artis besar. Dengan penuh keberanian, Jung-e berkata ia ingin membuka jalan karirnya dengan jalan yang benar, lalu memohon kepada VIP itu untuk diizinkan pulang. VIP itu tertawa sebelum akhirnya Jung-e dipersilahkan untuk pergi. Di sana Jung-e pun menangis karena ia juga takut apakah karir yang belum ia bangun ini akan segera berakhir. Di sana Heran mencoba mengajak bicara VIP tersebut. Ia berkata, Jung-e masih anak-anak yang belum paham tentang cara dunia bekerja. Ia ingin VIP itu bersabar sampai Jung-e menjadi artis yang hebat. Lalu malam itu, Heran menawarkan dirinya saja. Malam itu Jung-e pun pulang dengan uang 1 juta imbalan atas malam ini. Sementara Heran kembali ke kantor Jung-ho dan menamparnya. Heran kesal karena Jung-ho masih memakai cara licik untuk mengeksploitasi Jung-e seperti yang pernah Jung-ho lakukan kepadanya. Heran lalu menyerahkan surat izin jika film Madame Emma telah mendapatkan izin tayang dari VIP. Tapi di sana Heran meminta imbalan. Meski ia membenci film tersebut, syuting harus tetap dilanjutkan dan ia ingin naskahnya dirubah. Jung-e kemudian menemui Heran di rumahnya. Ia berterima kasih karena kata-kata Heran membuka hatinya untuk menolak VIP. Jung-e lalu menceritakan perjalanan hidupnya. Dia adalah anak bungsu yang selalu melayani ayah dan kakak-kakak laki-lakinya. Ia memutuskan kabur dan mengejar impiannya. Heran terteguh mendengar kisah Jung-e yang hampir mirip dengan dirinya. Uang yang Jung-e dapatkan kemudian ia berikan kepada reporter yang selalu membantu aksi unjuk rasa. Reporter itu berjanji akan selalu berada di pihak Jung-e dan akan membantunya. Akhirnya, setelah diskusi panjang lebar dengan sutradara Kwak, Heran kembali syuting adegan demi adegan bersama Jung-e. Awalnya, narasi menceritakan jika Jung-e jatuh cinta dengan pria tetangga yang sudah beristri. Bahkan, ia dengan mudahnya digagahi. Dan Heran, sebagai sahabat Jung-e yang sedang memerankan tokoh Emma, hanya mendengar suara kenikmatan Emma dari luar. Namun, cerita dirubah dengan Emma melawan saat pria tetangga itu mencoba mendekatinya. Di sana, tokoh yang diperankan Heran berubah menjadi sosok sahabat sejati yang menolong sahabatnya dari pria hidung belang. Ketika syuting selesai, Heran lalu memuji akting Jung-e. Di sana Jung-e bergegas mengejar Heran untuk memberikan kartu nama reporter yang. Ia tahu jika Heran adalah wanita yang kuat. Tapi, jika Heran butuh pertolongan,
maka reporter yang mungkin bisa membantunya. 너는 그날 네가 본 게 뭐라고 생각해? Pada hari syuting terakhir, Jung-e yang memerankan tokoh Emma berkuda bersama Heran yang memerankan sahabat Emma. Mereka pun tidur di padang bunga dan di sana Heran berkata ia ingin Emma menemukan jati dirinya sebagai sosok Emma yang ia kenal. Jangan menciut hanya karena kerasnya dunia. Kata-kata terakhir dari Heran membuat semua orang benar-benar masuk ke dalam cerita. Dan akhirnya, syuting film Madam Emma pun selesai. Jung-e berterima kasih kepada Heran karena kata-katanya begitu menyentuh. Sementara Heran hanya berkata, itu hanyalah sebuah dialog. Pesta penutup pun digelar, di mana Mina menjadi pembawa acaranya. Ia berkata kepada Jung-e jika ia sangat menyukai Jung-e karena cara mereka meraih apa yang mereka inginkan sama, yaitu dengan berhubungan seksual. Jung-e hanya tersenyum mendengarnya. Sementara itu, Heran berada di kantor bersama Jung-ho, di mana menurut Jung-ho, Heran masih harus bekerja bersamanya sesuai dengan isi kontrak, yaitu bermain 12 film lagi. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Heran tentu saja kesal. Ia langsung melempari semua barang ke arah Jung-ho dan mereka pun bertarung. Rupanya pertarungan Heran dan Jung-ho membuat mereka berdua harus menekam di dalam penjara selama beberapa hari. Hari di mana Heran bebas, ia langsung masuk ke dalam rumah Jung-ho dan berniat merusak kontrak kerjanya. Tapi ia malah mendapatkan bukti-bukti kejahatan Jung-ho. Di sana ia menemukan sebuah dokumen jika Jung-ho lah yang selama ini mengatur pertemuan artis-artis dan pejabat eksklusif. Diketahui saat memasukkan Heran, Jung-ho mendapatkan 11 batang emas, harga yang cukup mahal. Pada saat itu, Jung-ho tiba di rumahnya dan mendapati Heran yang sudah mengetahui sisi gelap dan praktik korupnya. Heran lalu berniat melarikan diri dengan membawa bukti-bukti tersebut. Tapi sayang, Jung-ho berhasil menarik rambutnya dan langsung menjatuhkannya. Jung-ho merebut bukti kejahatannya dan langsung membakarnya di hadapan Heran. Heran memendam amarahnya. Ia kemudian mengambil pistol dan langsung menembak lengan Jung-ho. Sebenarnya, Heran bisa saja membunuhnya, tapi ia menahan diri untuk memberikan Jung-ho peringatan. Saat film Madam Emma selesai diedit, Jung-ho kecewa dengan hasilnya. Ia ingin film dewasa, bukan film superhero wanita. Ia sudah bilang buat Heran menjadi wanita yang dibenci, bukan malah disukai. Jung-ho lalu mengancam akan mencari editor lain jika sutradara Kwak tidak segera merubahnya. Sementara itu, Mina, kekasih Jung-ho, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk hadir di pesta eksklusif. Rekan Jung-ho, Pak Choi, mengingatkan jika para eksklusif ini sangat sulit ditangani. Tapi Mina yakin ia pasti bisa melakukannya, karena ia ingin cepat terkenal seperti Jung-e. Saat sampai di sana, ia dipaksa untuk mabuk obat-obatan. Sampai akhirnya, Mina tewas akibat overdosis. Kematian Mina lalu disembunyikan sampai film Madam Emma dirilis. Mereka akan membuat skenario jika Mina frustasi karena gagal menjadi artis hingga akhirnya overdosis obat-obatan. Sementara itu, sutradara Kwak terpaksa merubah jalan cerita Madam Emma sesuai dengan yang Jung-ho mau, lebih vulgar. Ia lalu memperlihatkannya kepada Heran dan meminta pendapatnya. Heran hanya bilang tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali Jung-ho mati.
Tak lama kemudian, sutradara Kwak mendapatkan kabar dari Gi jika kaset-kaset film Madam Emma menghilang. Hanya satu orang yang mungkin mencurinya, dan dia adalah Heran. Dan benar, Heran mengajak Jung-e untuk memusnahkan film Madam Emma yang isinya hanya menjelek-jelekan martabat seorang wanita. Dahulu film pertama Heran juga seperti itu. Ia tidak tahu jika syutingnya akan mengarah ke vulgaran. Padahal ia hanya duduk diam, tapi sutradara menambahkan adegan tidak senonoh tanpa persetujuannya. 이렇게 이용당하고 사장에서 볼 때 깨닫게 되는 거지. Jung-e paham maksud Heran. Ia pun setuju untuk memusnahkan film Emma. Namun, sebelum semua kaset dihancurkan, sutradara Kwak dan Gi datang untuk menghentikan Heran. Sambil menangis, sutradara Kwak berkata, ini adalah sumber pendapatannya. Meski isinya hanyalah sampah, tapi namanya dipertaruhkan di dalam film ini. Di sana, Heran sadar jika film Madam Emma bukan hanya tentang dirinya dan Jung-e, tapi ada nama orang-orang yang sudah bekerja keras. Heran pun meminta maaf dan mengembalikan kaset-kaset tersebut. Mereka pun sepakat film Madam Emma akan tetap dirilis dan menyuruh Jung-e untuk belajar bersikap acuh karena sebentar lagi akan ada banyak hal yang Jung-e hadapi. Kuatkan diri Jung-e dan bersikap acuh dan keji agar Jung-e bisa bertahan di industri ini. Singkat cerita, film Madam Emma pun ditayangkan tepat di tengah malam. Bioskop-bioskop diserbu oleh penonton yang sangat mengagumi kecantikan Jung-e, si artis baru. Bahkan, teman-teman Jung-e juga datang dan ingin melihat permutaran perdana film tersebut. Film itu memang sukses besar, tapi sebagian besar penonton hanya menganggap film erotis saja. Bahkan, teman-teman Jung-e merasa malu saat menonton film tersebut. Namun mereka mengakui jika Jung-e memang hebat berakting. Jung-e menjadi artis populer dalam semalam. Kepopulerannya membuatnya menjadi artis yang masuk ke dalam nominasi penghargaan artis pendatang baru. Sampai-sampai membuat Paul, desainer yang setia kepada Heran, ingin mengganti ikon butiknya dengan nama Jung-e. 희란이가 뮤지한 지 얼마나 됐지? 왜요? Sementara itu, Jung-ho ingin mengajak sutradara Kwak membuat film bersamanya lagi. Sutradara Kwak setuju dengan syarat Jung-ho harus membuat kesepakatan dengannya. Rupanya sutradara Kwak ingin membuat Madam Emma versi yang lebih baik di mana Heran menjadi peran utamanya. Namun di sana Heran tidak menjawab ajakan Jung-ho. Ia hanya diam saja. Saat Heran membaca koran di mana sutradara Kwon lagi-lagi memenangkan penghargaan, ia menemukan berita yang berkata jika artis Mina telah tewas. Heran pun langsung datang ke rumah Mina di pinggiran kota. Tidak ada tamu yang datang, kecuali keluarga Mina, dirinya, dan Jung-e yang juga melihat berita Mina telah meninggal. Rupanya, selama ini Mina juga sangat mengagumi sosok Heran. Saat pulang, Heran menangis di dalam mobilnya. Betapa mudahnya, mimpi seseorang dihancurkan dengan mudahnya. Heran lalu datang ke kantor Jung-ho dan menyebutnya sebagai pembunuh Mina. Ia bersumpah akan menghancurkan Jung-ho meski ia harus ikut tenggelam bersamanya. 우리 지옥 가자. Setelah mengancam Jung-ho, Heran datang ke tempat reporter yang dan bekerja sama dengannya untuk membocorkan rahasia gelap artis-artis yang dieksploitasi oleh Jung-ho. Heran menyerahkan bukti yang nantinya akan mereka bocorkan ke publik. Lalu, setelah itu Heran pergi ke rumah sutradara Kwon. Di sana, sutradara Kwon berkata sudah menonton film Madam Emma. Film itu begitu buruk, tapi akting Heran sangat baik. Bahkan, sutradara Kwon menawarkan film untuk Heran. Kedatangan Heran ke rumah sutradara Kwon
karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Sementara Jung-Ho mulai paranoid. Ia takut Heran benar-benar akan melawannya dan mengungkapkan kejahatannya. Sehingga ia meminta tolong kepada Pak Choi untuk membuntuti Heran kemanapun dia pergi. Semenjak saat itu, Heran selalu diikuti oleh anak buah Pak Choi. Heran sebenarnya mengetahuinya, tapi ia lebih memilih untuk mengabaikannya. 쟤들 야간 수당은 받는다니. Sementara itu, reporter cabul, Jae-gyeon, meminta Jung-e untuk menemuinya. Ia ingin mewawancarai Jung-e memakai baju tarinya. Ia mengancam akan menyebarkan masa lalu Jung-e sebagai penari tap di klub malam ke hadapan publik. Jika Jung-e tidak mau wawancara dengannya, sekaligus melayaninya. Jung-e dengan berani menolak. Bahkan saat ia hendak ditampar oleh reporter cabul itu, ia membalas dengan meninju bagian bawahnya. 앞으로 밤길 조심해라. Tidak beberapa lama kemudian, berita perihal Jung-e mantan penari klub malam dirilis oleh Jae-gyeon. Bahkan ada surat kabar yang menuliskan Jung-e mendapatkan peran utama dengan menemui para pejabat. Jung-ho marah besar karena hal ini bisa menjatuhkan Jung-e dan perusahaannya. Tapi Jung-e tidak peduli. Justru, semakin namanya dibicarakan, ia akan semakin terkenal. Singkat cerita, malam itu diadakan acara penghargaan, di mana Heran datang dengan glamor seperti biasa dan ia dinominasikan menjadi pemeran pendukung terbaik. Lalu, di manakah Jung-e? Rupanya, Jung-e datang dengan identitasnya sebagai Madam Emma dan penari klub. Ia begitu bangga datang menggunakan kuda dan baju klubnya. Ia hanya perlu ikut bermain dengan gosip-gosip yang beredar tentang dirinya, sehingga orang-orang pun sangat menyukainya. Bahkan saat di atas panggung, Jung-e tidak memperkenalkan dirinya sebagai artis baru. Ia hanya menari tap sesuai dengan citra dirinya yang kini sangat disukai oleh para penonton. Sayangnya, karena kuasa Jung-ho, Jung-e dan Heran tidak mendapatkan penghargaan apapun. Sebagai hukuman untuk mereka berdua, terlebih Heran yang biasanya sering mendapatkan penghargaan. Di sana, sutradara Kwon lagi-lagi mendapatkan penghargaan sebagai sutradara terbaik. Saat hendak naik ke atas panggung, sutradara Kwon rupanya mengajak Heran. Tentu saja hal ini membuat Jung-ho kebingungan. Ada apa sebenarnya? Mereka berdua bahkan belum pernah bekerja bersama. Rupanya, naiknya Heran ke atas panggung karena Heran meminta tolong kepada sutradara Kwon. Di mana sebenarnya Heran tahu ia tidak akan dibiarkan menang dan naik ke atas panggung setelah melawan Jung-ho. Di atas panggung itu, Heran mengungkapkan ke publik bagaimana dirinya dan artis-artis lain dieksploitasi oleh Jung-ho, produser dari Shin-sung Picture, dan dijajakan ke para petinggi. Jung-ho punya buku rahasia yang berisikan transaksi tersebut dan bukti itu sudah ia sebarkan ke publik. Bukti-bukti itu disebarluaskan oleh reporter yang di mana ia dan rekan-rekannya sudah menyebarkannya kemana-mana. Di sana, acara penghargaannya pun langsung di-cut oleh suruhan Pak Choi, dan Jung-ho mulai mengejar Heran. Sutradara Kwon langsung menyuruh Heran untuk melarikan diri. Di sana, teman-teman Heran, desainer Paul dan para artis yang mendukung Heran juga membantu Heran melarikan diri. Meski desainer Paul ingin menggantikan model butiknya menjadi Jung-e, tapi ia tetap menyayangi Heran. Namun, saat Young-bae hendak membawa Heran pergi, mereka kembali terpojok. Disitulah Jung-e muncul. Ia membawa serta kudanya dan membawa Heran pergi dari sana. Namun sayang, pengungkapan itu membuat Young-bae dan reporter yang ditangkap oleh anak buah Pak Choi
dan kini mereka disiksa. Sama seperti reporter Yang dan Yongbae, Choi juga menangkap Jungho karena telah lalai dan ini bisa menghancurkan bisnisnya. Akibat dari pernyataan Heran, kini banyak pihak yang melaporkan hal yang sama. Polisi kemudian memulai investigasinya dan menggeledah Shin-sung Picture. Untuk menyelamatkan teman-temannya dari Pak Choi, Heran kemudian mendatangi PIP dan memintanya untuk melepaskan teman-temannya. Jika tidak, bukti yang mengarah nama PIP tersebut akan ia ungkapkan. 선택하세요. Tidak beberapa lama kemudian Pak Choi pun ditangkap dan akhirnya reporter Yang dan Yongbae bisa dibebaskan. Sebelum berpisah dengan Jung-e, Heran berkata setelah hari ini hidup Jung-e tidak akan mudah, tapi ia yakin Jung-e bisa melewatinya. Heran berharap Jung-e tidak akan kalah. Jung-e memutuskan pergi ke Jepang melebarkan sayapnya sebagai artis film panas. Saat diwawancarai, MC yang adalah orang Jepang itu seolah melecehkan Jung-e. Tapi Jung-e tidak peduli. Ia akan terus berjuang menghadapi kerasnya industri film di jalan yang benar. Dan pada saat itu, Jung-e juga berkata seolah memberikan pesan kepada Heran jika ia masih berada pada tim yang sama, yaitu mengungkapkan kebenaran. 우린 아직 함께 있어요. Singkat cerita, sutradara Kwak akhirnya merilis film Madam Emma sesuai yang ia mau. Ia menangis melihat hasil karyanya tanpa campur tangan orang lain lagi. Cerita Madam Emma ditutup dengan Jung-e yang kini menjadi artis top. Ia mendapatkan banyak sekali tawaran film panas dan kini ia menjadi Heran selanjutnya. 와인 한 잔만 주세요. 네. Di balik gemerlap layar dan sorak tepuk tangan, ada keberanian yang tidak terlihat. Heran memilih melawan dan Jung-e memilih bertahan. Dua jalan berbeda dengan tujuan sama, merebut kendali atas hidup mereka sendiri. Industri yang mencoba membungkam justru menjadi saksi suara mereka. Dan ketika tirai terakhir ditutup, yang tersisa bukan sekedar kisah dua artis, tapi pesan abadi di dunia yang terus mencoba memperdagangkan mimpi. Harga diri bukanlah untuk dijual. 左顾右盼，像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍，你走了过来，太好看，连一刻都无法从你身上移